Nah, ini hadis ini karena menceritakan tentang pertemuan Rasulullah dengan malaikat Jibril disebut sebagai hadis Jibril. Disebut sebagai hadis Jibril. Untuk itulah hadis ini disebut sebagai hadis Jibril. Nah, tadi sudah disebutkan ada berapa hal di sini. Yang pertama al-Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan, yang keempat ya kiamat, tentang tanda-tanda kiamat atau ilmu akhir zaman. Nah, keempat hal ini yang kemudian disebut sebagai rukun agama, arkanuddin, rukun-rukunnya agama. Seperti yang sudah saya sebutkan kemarin bahwa rukun-rukun itu adalah sesuatu yang menyusun atau membangun. Rukun-rukun agama sesuatu yang menyusun satu agama. Ada keyakinan, itu iman, kemudian peribadatan itu Islam, kemudian akhlak itu ihsan, dan yang terakhir tentang ilmu tentang akhir zaman. Ilmu tentang akhir zaman. Keempat hal ini menjadi arkanuddin. Ibaratnya kalau diibaratkan suatu rumah ada pondasinya. Pondasinya itu iman. Pondasinya itu iman atau keyakinan, kemudian tiang dan temboknya itu Islam, peribadatan. Ya kan? Kemudian atapnya apa? Ihsan, yang jadi akhlak, yang menaungi, yang meneduhkan itu akhlak. Kemudian ilmu tentang akhir zaman itu jadi jendela dan pintunya. Karena dengan jendela dan pintu kita bisa melihat keadaan di sekitar rumah itu. Kita bisa melihat keadaan di sekitar rumah sehingga kita bisa mewaspadai untuk tidak terjebak di dalam kerusakan-kerusakan yang ada di luar rumah kita. Itu ilmu akhir zaman. Jadi empat hal ini jadi rukun agama. Nah, hadis ini karena mencakup empat rukun agama itu kemudian disebut sebagai ummus sunnah, induknya sunnah. Kalau di Quran, semua pesan atau ajaran di dalam Quran terangkum di dalam surat apa? Fatihah. Sehingga surat Fatihah disebut sebagai ummul Quran. Karena di dalamnya itu mengandung semua ajaran di dalam Al-Quran. Semua pesan di dalam Al-Quran terangkum dalam surat Fatihah. Begitu juga semua ajaran dalam sunnah Rasulullah terangkum dalam hadis ini, dalam cerita tentang hadis Jibril ini, sehingga hadis Jibril disebut-sebut sebagai ummus sunnah. Jadi ada ummul Quran, ada ummus sunnah. Jadi empat hal ini adalah intisari dari segala yang kita pelajari tentang Islam. Kamu belajar akidah, tauhid, kitab mulai dari kitab Aqidatul Awam, ya. Kemudian Jawahirul Kalamiyah, kemudian nanti ada Dasuki, Umul Barohin, dan seterusnya. Kitab-kitab tauhid itu masuknya nanti dalam kategori iman. Kemudian kamu belajar fikih, Safinah, terus apa meneh? Fathul Qorib, terus apa meneh? Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, dan seterusnya, itu nanti masuk dalam kategori Islam. Ya. Kemudian kamu belajar tasawuf, akhlak. Apa misalnya kitab dari yang paling bawah Wasoya. Terus apa lagi? Taisurul Khalaq. Kemudian Bidayatul Hidayah, nanti Ihya Ulumuddin. Itu masuknya kategori ihsan. Terus kamu belajar tarikh, sejarah, Nurul Yakin, ya. Kemudian nanti akan ada fiqh sirah dan seterusnya, belajar tentang sirah Nabi Muhammad maupun sirah umat Islam, itu masuknya apa? Ilmu akhir zaman, tentang tanda-tanda kiamat. Nah, itu masuknya ke situ semua. Jadi segala yang kita pelajari dalam Islam itu berputar pada empat hal tersebut yang disebut sebagai rukun agama. Nah, tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, bagaimana tanda kiamat, kita akan teruskan besok. Kita baca dulu syair yang pertama.